pada 10 Februari tahun 2002, Jack Abbott ditemukan tewas gantung diri di kamar selnya. Dia gantung diri menggunakan spray yang ada di kamar selnya. Jack meninggalkan buku catatan atau tulisan dia. Mengapa dia bisa bunuh diri? Catatan atau tulisannya Jack itu sampai saat ini belum dipublikasikan, cuy, dan masih menjadi rahasia hingga saat ini. Keluarga Jack Abbott tidak percaya bahwa Jack bunuh diri. Pihak keluarga Jack yakin bahwa Jack ini dibunuh di dalam penjara. Assalamualaikum. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton atau mengklik video ini. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, siapkan posisi rebahan terbaik kalian, siapkan makanan dan minuman untuk mendengarkan cerita ini. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh Jack Henry Abbott, di mana Jack Henry Abbott ini seorang kriminal yang berulang kali masuk penjara, dan dia dipenjara seumur hidup sampai akhirnya dia frustasi dan stres, dan akhirnya dia melakukan bunuh diri di penjara di Amerika Serikat. Bagaimana kisahnya? Oke, kita mulai ke ceritanya. Jack Henry Abbott lahir pada tanggal 21 Januari 1940 di Amerika Serikat. Pada tahun 1965, dalam usia 21 tahun, Jack Abbott menjalani hukuman karena menikam seorang narapidana sampai meninggal, cuy. Dia dijatuhi hukuman 3-20 tahun untuk tindakannya ini. Pada tahun 1971, hukumannya ditambah 19 tahun lagi setelah dia melarikan diri dan melakukan perampokan bank di Colorado, Amerika Serikat. Di balik jeruji besi atau pada saat dia di penjara, Jack ini selalu tidak taat aturan yang ada di penjara, cuy. Lalu dia dimasukkan ke sel isolasi atau sel tikus karena suka berbuat onar di penjara dan indisipliner gitu, cuy. Di dalam penjara, si Jack ini membaca sebuah majalah di mana di dalam majalah tersebut ada berita seorang penulis yang bernama Norman Mailer mengumumkan bahwa Norman akan menulis buku tentang pembunuhan, dan siapa saja bisa mengirimkan ceritanya kepada Norman. Nanti si Norman akan menulis buku dari kiriman orang tersebut, cuy. Jadi si Jack ini melihat dan wah, ini kayaknya peluang bagus nih. Saya akan ngirimin sesuatu deh ke si Norman. Nah, si Jack ini membaca berita tersebut, mengirimkan surat kepada si Norman, dan menawarkan kisah hidupnya selama dia di penjara, cuy. Norman pun setuju akan tawaran dari si Jack ini. Selama di penjara, Jack mengirimkan surat-surat kepada si Norman tentang bagaimana dia di penjara, bagaimana kehidupan dia di penjara. Sampai akhirnya terbitlah buku yang berjudul In the Belly of the Beast. Si Jack ini ternyata punya bakat penulis, cuy. Terlihat dari bagaimana dia menuliskan kehidupannya selama di penjara. Yang pada akhirnya si Norman menyarankan Jack untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Dan Norman ini membantu habis-habisan agar si Jack ini bisa bebas bersyarat, cuy. Karena Norman ingin lebih banyak lagi mendapatkan cerita dari si Jack. Intinya duit, cuy, intinya. Yang pada akhirnya si Jack ini dibebaskan dari penjara, cuy, dengan bebas bersyarat. Jadi si Norman yang jadi jaminannya, cuy. Banyak masyarakat yang mencibir Norman karena membantu pembebasannya si Jack ini, cuy. Membantu seorang kriminal. Setelah bebas dari penjara, Jack merayakan kebebasan bersyaratnya, cuy. Tapi tidak berselang lama, si Jack ini bebas dari penjara. Dia masuk lagi ke penjara, cuy. Tepatnya 6 minggu setelah dia bebas dari penjara, dia membuat onar lagi sampai membunuh seorang pemilik kafe. Jadi, pada tanggal 18 Juli, si Jack ini pergi ke sebuah kafe di daerah Manhattan, Amerika Serikat. Jack berselisih dengan seorang pria yang bernama Richard Adan. Richard Adan ini adalah menantu pemilik kafe tersebut. Halnya sepele sih, cuy. Si Jack ini mau ikut ke kamar mandi atau toilet yang ada di kafe tersebut. Namun, si Richard tidak memberikan izin si Jack ini untuk ke toilet kafe tersebut yang ada di dalam kafe toiletnya. Lalu si Richard bilang, "Maaf, ini toilet di dalam kafe untuk pegawai kafe, Pak, bukan untuk konsumen kafe. Untuk konsumen kafe, toiletnya ada di luar kafe, Pak." Si Jack orangnya yang emosional ini, cuy. Langsung ada bacot tuh sama si Richard di dalam kafe tersebut. Si Jack melihat pisau di meja, lalu si Jack ini mengambil pisau itu, dan tanpa banyak cincong, si Jack itu ambil pisau lalu menikam dadanya si Richard hingga si Richard ini tersungkur jatuh.
Si Richard tersungkur jatuh. Nah, si Jack ini lari dan pergi dari kafe tersebut, cuy. Akhirnya si Richard ini meninggal karena kehabisan banyak darah pada saat akan dibawa ke rumah sakit. Si Jack ini sempat melarikan diri dan jadi buronan selama beberapa bulan lah gitu, cuy. Setelah kejadian itu, majalah New York Times memuji tulisan hasil karya si Jack. Jadi kan si Jack sudah mengeluarkan buku yang tadi gitu, cuy. Nah, dipujilah oleh si New York Times ini, yang buku berjudul buku The Belly of the Beast, yang dibuat oleh si Jack dan dibantu oleh Norman dalam penggarapan buku tersebut gitu, cuy. New York Times memuji buku tersebut dan buku tersebut laris manis di pasaran dan meraup untung yang besar. Nah, si New York Times ini nggak tahu si Jack telah melakukan kejahatan gitu, cuy, sehari sebelumnya, dan merubah stigma masyarakat terhadap si Jack ini dengan hasil karya bukunya si Jack ini, seorang kriminal dan penjahat. Akan tetapi hal tersebut buyar, cuy. Pada Januari 1982, Jack berhasil ditemukan dan diringkus setelah beberapa bulan menjadi buronan. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan ditambah hukuman seumur hidup. Istri Richard ini menuntut ganti rugi kepada si Jack melalui pengadilan, dan pengadilan setuju bahwa si Jack ini harus mengganti rugi kepada istrinya Richard yang sudah membuat istrinya Richard jadi janda, cuy. Istrinya si Richard ini menggugat sebesar 7,5 juta dolar kepada si Jack, dan hakim menyetujui gugatan tersebut. Dan pada akhirnya si Jack harus membayar denda tersebut. Si Jack membayar denda tersebut dari hasil penjualan buku yang dia buat. Duit gak dapet, di penjara iya. Pada tahun 1987, 5 tahun setelah si Jack di penjara, Jack menulis buku di dalam penjara yang berjudul My Return. Kali ini, buku yang ia tulis tidak sukses seperti buku sebelumnya, cuy. Banyak yang mengkritik negatif tentang buku My Return yang dia tulis, cuy. Dalam isi bukunya tersebut, si Jack seperti minta dikasihani dalam tulisan bukunya tersebut, dan tidak ada penyesalan atas kejahatan yang dia lakukan selama ini. Malah si Jack ini di dalam bukunya mengkritik pemerintah dan sistem aturan di dalam penjara yang sangat buruk, cuy. Mengkritik juga masyarakat yang menghakimi dia sebagai seorang penjahat. Dan si Jack juga di dalam bukunya menuntut masyarakat meminta maaf kepada dia yang telah memojokkan dan menyudutkan dia. Loh, kok jadi gitu ya? Pada tahun 2001, Jack kembali mengajukan pembebasan bersyarat, namun kali ini ditolak karena si Jack ini tidak menyesali perbuatan kriminalnya, dan selama di penjara juga si Jack suka membuat onar dan indisipliner dalam aturan di penjara, cuy. Pada 10 Februari tahun 2002, Jack Abbott ditemukan tewas gantung diri di kamar selnya. Dia gantung diri menggunakan spray yang ada di kamar selnya. Jack meninggalkan buku catatan atau tulisan dia. Mengapa dia bisa bunuh diri? Catatan atau tulisannya Jack itu sampai saat ini belum dipublikasikan, cuy, dan masih menjadi rahasia hingga saat ini. Keluarga Jack Abbott tidak percaya bahwa Jack bunuh diri. Pihak keluarga Jack yakin bahwa Jack ini dibunuh di dalam penjara. Tetapi setelah diselidiki, tidak ada orang atau bukti bahwa Jack dibunuh dengan cara digantung gitu, cuy. Jadi hasil penyelidikan, ya benar si Jack ini gantung dirinya ya bunuh diri gitu kan, cuy. Nah, itu cuy kisah cerita dari Jack Henry Abbott, cuy. Gimana tuh menurut kalian? Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye and